Halo anak-anak, masih bersama Pak Andre di sini dalam pelajaran agama Katolik. Salam damai, salam Regina Pacis. Oke. Anak-anak, pada hari ini Bapak akan menyampaikan dua hal penting. Apa saja itu? Yang pertama adalah mengenai apa yang sudah Bapak tugaskan pada minggu yang lalu. Tentu kalian masih ingat kan bahwa minggu yang lalu Bapak memberikan tugas supaya anak-anak mengerjakan di rumah. Nah, bagaimana jawaban yang benar? Mari kita saksikan ulasan berikut ini. Semua PR atau tugas yang minggu lalu telah Bapak berikan, berikut ini Bapak akan ulas lebih dalam mengenai jawaban-jawabannya ya. Kita langsung melangkah ke pertanyaan-pertanyaan yang telah Bapak sampaikan minggu lalu. Baik, pertanyaan yang pertama adalah Bapak minta supaya kalian menyebutkan 3 hak dan kewajiban kalian sebagai seorang pelajar. Pertanyaan kedua, kalian diminta mencari 3 hak dan kewajiban sebagai seorang anak di rumah. Dan pertanyaan ketiga adalah kalian diminta juga untuk mencari 3 hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Tentu kalian masih ingat dong apa arti hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan. Sementara kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, setelah kalian mencari jawabannya, coba kita cocokkan ya apa yang sudah Bapak dapatkan dengan apa yang sudah kalian kerjakan. Yang pertama, hak dan kewajiban sebagai seorang pelajar adalah A, bagian hak dulu ya. Hak seorang pelajar adalah memperoleh pendidikan yang baik, mendapatkan perlindungan, bimbingan dan arahan dari guru, menggunakan fasilitas sekolah, dan lain-lain sebagainya. Kemudian, apa sih kewajiban sebagai seorang pelajar? Tentu saja menghormati teman dan guru, belajar dengan rajin, menjaga kebersihan sekolah, saling membantu, kemudian mengikuti upacara bendera, mengikuti jadwal belajar, dan yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua, apa sih hak dan kewajibanku sebagai anak di rumah? Yang bagian hak dulu ya. Hak kita adalah mendapatkan perlindungan. Kemudian kita juga mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu makan, minum, bisa istirahat, begitu ya. Kemudian hak kita juga selama di rumah itu adalah supaya kita bisa belajar dengan nyaman, dengan baik. Hak kita juga adalah bergembira, bermain, mendapatkan kasih sayang dari anggota keluarga, bukan hanya dari orang tua saja, tetapi juga dari kakak, dari adik, dari semua yang ada di rumah. Ini adalah hak sebagai anak di rumah. Bagaimana kewajiban kita? Hampir mirip dengan kewajiban kita sebagai seorang pelajar tadi. Di rumah kita wajib belajar dengan baik, patuh pada nasihat orang tua, menjaga kebersihan rumah, kemudian kita juga diharapkan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana hak dan kewajiban kita sebagai seorang warga negara Indonesia? Kita lihat, hak kita adalah mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan fasilitas pendidikan, mendapatkan fasilitas kesehatan. Kita bisa bermain di tempat umum, jaminan fasilitas di tempat umum seperti trotoar, kendaraan umum, dan yang lain sebagainya. Memang itu adalah hak kita semua yang negara siapkan. Nah, yang tidak kalah penting, kewajiban. Kewajiban kita sebagai WNI apa nih anak-anak? Bapak, kalian, orang tua, semuanya adalah orang yang wajib taat pada hukum dan aturan yang berlaku. Saat ini, aturan yang berlaku adalah kalau kemana-mana kita harus mengutamakan protokol kesehatan kan ya, memakai masker dan yang lain-lain. Nah, itu harus kita laksanakan. Kewajiban kita yang kedua adalah menghargai orang lain. Nah, nanti kalau kalian sudah besar, sudah berusia 17 tahun, kalian bisa mengikuti pemilu, karena itu juga adalah kewajiban. Kalau lalu kita juga yang tidak kalah penting sebagai seorang WNI, kita punya kewajiban menjaga kelestarian alam. Nah, jawaban ini kalian tinggal cocokkan saja dengan apa yang telah kalian dapatkan. Bapak rasa tidak jauh beda lah ya anak-anak dengan apa yang Bapak jelaskan dengan apa yang sudah kalian kerjakan. Oke, semoga jawabannya cocok.
Oke, anak-anak, bagaimana? Cukup jelas kan jawabannya? Jangan lupa ya, jawaban itu kalian catat baik-baik untuk menjadi bahan ulangan. Nanti tepat pada waktu Bapak akan menyampaikan kapan ulangan itu akan diadakan. Nah, anak-anak, pada bagian yang kedua, Bapak ingin memberikan penjelasan mengenai proyek atau penilaian keterampilan. Silahkan untuk penilaian keterampilan ini, anak-anak saksikan ulasan yang telah Bapak siapkan berikut ini. Perhatikan baik-baik ya. Nah, sekarang untuk penilaian keterampilan atau tugas proyek, Bapak ingin mengajak anak-anak untuk melakukan sesuatu hal yang sederhana, yaitu dengan membuat slogan atau poster. Slogan ini bertujuan untuk mengajak teman-teman semua agar bisa melaksanakan kewajiban, entah sebagai siswa, sebagai seorang anak, ataupun sebagai seorang warga negara Indonesia. Nah, petunjuknya bagaimana untuk membuat slogan? Petunjuknya adalah satu, slogan itu harus tulisan tangan ya anak-anak ya, jangan diketik, karena Bapak ingin sekali melihat tulisan tangan kalian. Cetak atau sambung tentu bebas lah ya, yang penting tulisan tangan ini jelas dan rapi. Yang kedua, yang namanya slogan ya jangan terlalu banyak kalimat, cukup satu kalimat saja. Dan tolong slogan itu kalian kerjakan di kertas gambar ukuran bebas, A4, A3, apapun itu silahkan. Slogan itu kalian beri warna, jangan hanya hitam putih ya, pakai spidol, pensil warna, krayon, apapun yang kalian punya pakailah. Nah, apakah boleh ditambahin gambar Pak di slogan itu? Tentu saja boleh, silahkan. Gambarnya bisa kalian gambar sendiri atau mengambil gambar dari media yang lainnya. Nah, ini Bapak sudah mencarikan beberapa contoh slogan yang bisa mungkin menjadi inspirasi kalian ya. Ada 3 contoh slogan ini. Untuk tadi slogannya harap diingat supaya kita ingat pada kewajiban. Slogan yang pertama adalah untuk menjaga kebersihan, kemudian juga untuk ajakan untuk menghijaukan kembali, untuk melestarikan alam berarti ya. Slogan yang ketiga juga supaya kita semangat dalam belajar. Baik, anak-anak, Bapak berharap tugas ini kalian kerjakan jangan lama-lama ya. Memang Bapak kasih waktu 5 hari, tapi sebaiknya kalau bisa cepat, kenapa harus lama kan? Tugasnya nanti kalian foto, kemudian kalian kirimkan melalui Google Classroom ya. Caranya bagaimana nanti akan Bapak sertakan di video Bapak yang lainnya. Baik, anak-anak, tidak akan ada yang sia-sia ketika kita sungguh berusaha. Maka Bapak yakin segala macam usaha yang kita lakukan, Bapak di tempat ini, anak-anak di rumah, semuanya akan berjalan dengan baik, semua akan berjalan dengan lancar ketika kita menyertakan Tuhan dalam langkah hidup kita. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Sekian dari Bapak, adios.